Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitriani Nurjana dengan NIM 215221292, Linda Arsita dengan NIM 215221298, Cindy Ayu Kurniawati dengan NIM 215221313, yang terakhir Risma Khosma Khotimah dengan NIM 215221318. Kami dari Akuntansi Syariah kelas 2H UIN Radin Mas Said Surakarta ingin mempresentasikan mengenai materi keterampilan berbahasa. Nah, apa aja sih keterampilan berbahasa itu? Mari kita simak penjelasan dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Saya Fitriani Nurjana, NIM 215221292, akan menyampaikan tentang keterampilan menyimak. Pengertian menurut para ahli. Menurut Henry Cuntur Tarigan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Kamijan dan Suyono, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Dapat ditarik kesimpulan, menyimak adalah suatu proses mendengar dan memperhatikan dengan mengidentifikasi serta menilai gagasan atau pikiran yang disampaikan melalui bahasa lisan. Jenis keterampilan menyimak dibagi menjadi 2. Yang pertama, menyimak ekstensif. Kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Proses menyimak ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dibagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, menyimak sosial. Dilakukan dalam lingkup masyarakat, contohnya di pasar, melihat interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menyimak sekunder, dilakukan secara kebetulan. Contohnya, memperhatikan teman yang sedang bercanda. Yang ketiga, menyimak ekstertik atau apresiatif, dilakukan secara hikmat dan dihayati. Contohnya, mendengarkan pembacaan puisi. Yang keempat, menyimak pasif, dilakukan secara tanpa sadar. Contohnya, interaksi orang dengan menggunakan bahasa asing dan secara tidak langsung memahami isi percakapan. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu menyimak intensif. Kegiatan menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Dibagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, menyimak kritis berupa mencari kesalahan, bahkan juga butir-butir yang baik dari ujaran seorang pembicara dengan alasan yang kuat, contohnya dalam forum debat. Yang kedua, menyimak konsentratif, lebih mengarah ke kegiatan telaah. Yang ketiga, menyimak kreatif, yang menimbulkan kesenangan rekonstruksi imajinatif terhadap bahasa lisan. Yang keempat, menyimak eksploratif, bersifat menyimak dan mengarahkan topik yang lebih mengarah serta lebih sempit. Contohnya dalam forum diskusi membahas suatu isu. Yang kelima, menyimak interogatif, menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian, pemilihan butir-butir ujaran, dan pengajuan banyak pertanyaan. Yang terakhir, menyimak selektif, menyimak secara cerdas dan cermat aneka ragam ciri-ciri bahasa. Proses menyimak terdapat 5 tahap, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Tujuan menyimak: memperoleh perhatian, memperoleh pengetahuan, penekanan dan penikmatan terhadap suatu materi, menilai suatu yang disimak,
menghargai sesuatu yang disimak, mengomunikasikan ide-ide atau gagasan, memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Saya Ninda Arsita, NIM 215221298 akan menyampaikan tentang keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas menyampaikan pesan-pesan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau disebut juga dengan kegiatan produktif ragam lisan. Berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud seperti ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan semua orang, akan tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang yang dapat melakukannya. Dalam keterampilan berbicara terdapat 3 jenis situasi berbicara, yaitu 1. Interaktif, yaitu percakapan yang terjadi secara tatap muka atau melalui telepon. Kedua, ada semi-interaktif, yaitu percakapan yang terjadi secara tatap muka, langsung, dan satu arah. Contohnya seperti berpidato. Dan ketiga, ada non-interaktif, yaitu percakapan yang terjadi secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Contohnya seperti berpidato yang disiarkan dalam stasiun televisi. Dan berikutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pembicara, antara lain 1. Aspek isi pembicaraan, 2. Aspek bahasa yang berisi bagaimana isi pembicaraan itu disampaikan, dan ketiga ada aspek performansi, yaitu gestur tubuh, mimik, dan ekspresi dalam menyampaikan isi pembicaraan. Saya Cindy Ayu Kurniawati dengan NIM 215221313 akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Menurut KBBI, membaca berarti mengeja atau melafalkan apa yang ditulis. Sedangkan menurut istilah, membaca adalah keterampilan reseptif dalam bentuk tulisan. Beda halnya dengan pengertian menurut para ahli. Menurut Somadeyo, membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti ataupun makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Sedangkan menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sesuai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan ataupun informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Menurut Tarigan, membaca dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, membaca nyaring. Bisa dikatakan membaca nyaring ketika seseorang membacanya dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Membaca nyaring ini biasanya dilakukan oleh pelajar yang masih SD, kelas 1 atau kelas 2. Yang kedua, membaca dalam hati. Dikatakan membaca dalam hati ketika seseorang membaca tidak dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Membaca dalam hati ini lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Tujuan memiliki keterampilan membaca yang pertama, agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks. Kedua, memperbarui pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, mentransformasikan ilmu pengetahuan dari tingkat jenjang pendidikan. Yang keempat, mengumpulkan data-data untuk membantu dan mematangkan hasil penelitian, eksperimen, atau penulisan. Saya Risma Kusnulkotimah NIM 215221318 akan menyampaikan tahap keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan menulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara.
kemudian mengalihkannya dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Orang yang gemar, pandai dalam menulis, berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, rasakan, dan raba, kemudian mengaplikasikannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Karena aktivitas menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yakni menulis permulaan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide ataupun gagasan, melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar atau lambang, bunyi bahasa ke dalam wujud lambang tertulis. Pada awal memasuki persekolahan, para siswa dilatih menulis permulaan yang proses pembelajarannya sering disinergikan dan diintegrasikan dengan kegiatan membaca permulaan. Pembelajaran masih sangat sederhana, yaitu menulis kata-kata, kalimat sederhana, dan menyusun kalimat sederhana menjadi paragraf. Indikator pembelajaran menulis permulaan seperti mengarang, mengikuti pola atau kalimat, membuat kalimat berdasarkan contoh suatu benda, mengarang dengan melengkapi kalimat yang tersedia, mengurutkan kalimat berdasarkan gambar, dan menulis berdasarkan pertanyaan yang diajukan guru. Pada dasarnya, menulis permulaan merupakan upaya membentuk kebiasaan siswa menyusun karangan sederhana sesuai tingkat perkembangannya. Yang kedua yaitu menulis lanjutan. Kegiatan menulis yang sesungguhnya yang merupakan aktivitas curah ide, mencurahkan gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Ada berbagai teknik dalam pembelajaran menulis lanjutan siswa sekolah dasar, yaitu menyusun karangan berdasarkan gambar yang telah disediakan, menyusun karangan berdasarkan benda nyata yang ada di lingkungan siswa, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf, menyusun karangan berdasarkan cerita teman atau percakapan, menyusun karangan berdasarkan gambar berseri, dan mengarang berdasarkan kerangka, dan mengarang secara bebas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kelompok 1 tadi yaitu bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya meliputi nada dan makna yang disampaikan. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir dengan baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan, namun apa yang telah kita ucapkan itulah yang kita pikirkan. Dengan berbahasa, mampu mendefinisikan pola jati diri, karakter, dan pola berpikir seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah, kami mohon maaf dan semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.